Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami Syabudin dari SMP Negeri 2 Babelan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman informatika kelas 7. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma dibuat untuk dapat dipahami oleh manusia dan juga komputer. Algoritma juga bersifat logis, terurut, dan memiliki tujuan jelas. Ini adalah contoh algoritma sederhana, yaitu algoritma membuat teh. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses mengembangkan program perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web. Saat ini, komputer tidak dapat berpikir sendiri. Komputer hanya menjalankan perintah yang diberikan kepadanya atau yang sudah tersimpan dan siap dijalankan. Mengapa perlu belajar programming? Pertama, kalian bisa membangun keterampilan yang berguna untuk belajar bidang-bidang lainnya, termasuk matematika, sains, dan juga penyelesaian persoalan. Kedua, pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja di bidang lain yang membutuhkan kemampuan programming selalu meningkat. Yang ketiga adalah coding adalah seni terbaru dan membuat kalian akan berkreasi tanpa batas. Nah, bagaimana cara belajar programming? Di kelas 7, kalian akan bisa belajar pemrograman visual yang juga dikenal sebagai pemrograman berbasis blok. Salah satu contoh dari pemrograman visual adalah Scratch. Apa itu Scratch? Scratch adalah pemrograman visual berbasis kode blocking dan kita juga bisa membuat game sederhana di dalamnya. Bagaimana cara membuatnya? Saksikanlah video ini, selamat berkarya dan mencoba. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami Syabudin, saya dari SMP 2 Babelan, dan saya akan mengajari kalian cara membuat Flappy Bird dalam Scratch. Pertama, Scratch itu punya dua jalan, yaitu aplikasi dan browser. Karena menurut saya gampang lebih pakai browser, saya akan menggunakan browser. Tapi kalian tentu bisa memilih antara aplikasi atau browser, kalian bisa memilih. Saya akan memilih browser. Pertama-tama, kalian harus membuka Google Chrome. Setelah kalian membuka Google Chrome, kalian akan ketik Scratch Meet Edu. Kita enter. Nah, ini sudah enter website Scratch ya. Kita akan mencet tombol create. Nah, setelah kita sudah memasuki menu utama Scratch, kita akan hanya membutuhkan dua sprite dan satu optional background. Karena saya orang yang suka estetik, saya akan menggunakan background. Teman-teman, saya akan mengimport backgroundnya dulu. Saya akan ukurannya saya mudekan. Nah, setelah itu saya akan mengimpor sprite-nya. Tentu kalian bisa membuat sendiri, antara ini bisa burung, pesawat, atau manusia. Tapi terserah kalian, karena tergantung kreativitas kalian. Nah, kita sudah mengimpor sprite ini dan sprite ini. Kita akan menghapus sprite kucing ini Scratch. Dadah. Nah, kalian bisa lihat, pipe-nya ini cuma ada satu. Gimana biar ini ada dua? Kayak yang di games Flappy Bird yang biasa tuh. Nah, pertama-tama kalian ke bagian kostum, kalian blok semua. Oh ya, saya lupa, kalian harus convert to vector. Setelah itu kalian buka ini dan kalian akan taruh di sini. Nah, kalau misalnya ini hilang tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita akan menduplikasi, yaitu dengan menekan Ctrl plus D. Nah, salah teman-teman, kalian harus menekan tombol Ctrl C dan itu kalian paste. Tada, ada lagi satu. Nah, kalian akan memindahkan ini ke atas crosshair ini, yaitu crosshair tengah-tengah. Setelah itu kalian akan memencet flip vertikal. Nah, sudah deh. Kalian akan bisa lihat. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ini ke ini ya, ke sini ya, biar lebih keren. Nah, sebenarnya ini kita tidak butuhkan pindah-pindahan, soalnya kita itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian programming. Nah, bagian programming ini sebenarnya agak gampang, tapi sangat banyak waktunya ya. Pertama-tama kita akan memprogram burungnya ini. Nah, kita akan memasukkan kode ketika bendera hijau ditekan. Setelah itu kita akan memasukkan variabel. Nah, variabel ini sangat menentukan ya, ini sangat penting. Pertama-tama kita akan membuat dua variabel, yaitu variabel score atau gravity, dan juga yang kedua adalah gravity. Setelah
dua bagian ini, dua variabel ini, kita akan balik lagi. Iya, jangan balik lagi, saya salah. Kalian akan set skornya menjadi 0. Gravity juga menjadi 0. Nah, setelah itu kita akan ke motion. Nah, ini kan kalian bisa setting nih, mau di mana aja. Saya akan pilih di sini, biar lebih enak dilihatnya. Setelah itu kalian pergi ke ini, kita akan setting agar bulungan ini ada di posisi 142 kurang 15. Ini sudah selesai. Nah, setelah itu kita tambahkan blok coding yaitu forever. Kita cari control, setelah itu kita masukkan forever. Nah, setelah itu kita akan masuk ke motion. Kita akan mengganti Y dengan gravity. Jadi ketika gravity ini ganti, maka Y-nya juga akan ganti gitu. Nah, setelah itu kita akan, nah, seiring dengan waktu ini dia akan jatuh. Nah, setelah itu kita akan masukkan change Y, event, motion. Change Y by, change Y, terserah ya. Atau enggak kalian bisa change gravity menjadi -1. Tandanya dia akan jatuh seiring kita akan tes. Nah, kalian bisa lihat dia akan jatuh. Nah, setelah kita memprogram ini, kita akan program bagaimana burung ini meloncat-loncat baiknya. Kalian akan masuki event when green flag is clicked, akan masukkan control forever, kalian akan masukkan if, dan selesai. Setelah itu kalian akan masukkan sensing, kalian akan memasukkan blocking. Jika tombol spasi ditekan, maka kita akan set gravity menjadi 10. Ya, karena ini akan jarak loncat. Dapat dulu. Nah, setelah itu kita tes lagi. Nah, bisa deh tuh. Kalian bisa lihat ini bisa. Tapi biar kita bisa nge-cheat dengan cara spasi ini ditekan terus. Nggak kayak Flappy Bird yang lama. Gimana caranya? Kita akan memasukkan wait. Kita tambahkan wait 1 second. Tunggu 1 detik. Tapi kita bisa lagi. Nah, ini kalian salah sebenarnya. Jangan wait ya. Kalian akan masukkan wait until ya. Wait until not. Cari not. Nah, ini not. Setelah itu kita akan duplikat ini. Kita pindahkan sini. Salah. Nah, ini kita, nah. Oke, kita pindahkan ke sini. Satu kita pindahkan ke sini. Yeay. Setelah itu, ketika kita sudah menambahkan ini, kita akan lagi. Alhasil, player kita tidak akan bisa menahan stage. Tuh, kita harus menekan sekali dan tidak bisa menahan. Nah, sekarang adalah bagian kedua, yaitu pipe atau tantangannya. Nah, tantangannya ini sangat-sangat gampang ya kalau kata saya ya. Kalau kalian ke event, kalian masukkan tombol hijau ini. Ketika ini ditekan, kita akan masukkan bagian forever. Kita akan masukkan create quote of myself. Buatlah duplikat dari saya dan tunggu selama 1 detik. Ini bagian ini sangat penting karena ini akan mengatur frekuensi seberapa banyak pipe yang akan muncul. Nah, setelah itu kita akan menambahkan when I start as clone. Ketika aku mulai sebagai clone, aku akan menunjukkan diriku sendiri. Kenapa? Karena kita akan meng-hide ya. Ujung-ujungnya kita hide, makanya saya tadi bilang ini gak penting. Kita akan hide. Nah, setelah itu kita akan masukkan motion. Kita akan go to X, yaitu 240. Setelah itu untuk Y-nya kita akan memasukkan operator. Kita akan pick random dari 1 ke 10. Kita masukkan. Jadi kita masukkan 100 dan ini sudah 100. Nah, ini ketika aku akan memulai sebagai cloninganku, aku akan menunjukkan diriku sendiri dan aku akan lagi ke 240 dan tinggiku akan dari -100. Oke, dia akan pergi ke sini ke bagian ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan repeat until. Ini adalah sangat penting. Repeat until. Nah, ini kita akan masukkan operator. Kita tambahkan ini yaitu
Ini dia. Iya. Kita masukkan ini. Kita masukkan ke sini. Kita akan masukkan motion. Kita akan exposure-nya. Kita akan setting sampai ini kita ketika ujung. Kita akan menghilangkan agar tidak menumpuk ya. Nah, kita akan change X by 5. Yaitu mengganti X dengan minus 5. Setelah itu, kita akan mengganti skor menjadi 1 kalau kita melewati. Kita ke variable, change score, kita skor. Nah, kalau misalnya ini selesai, tapi kita belum memasukkan delete skornya, jadi dia akan menumpuk, kan? Tada, selesai deh. Tuh kan, tuh bisa deh. Tapi ada satu masalah nih. Kita nggak bakal kalah kalau kita nyentuh pipe-nya. Gampang. Kita pertama-tama buat screen game over-nya. Kita tambahkan teks. Game over. Font ganti pixel. Warna ganti merah. Saturasi max. Kita besarkan. Terlalu besar. Kita besarkan. Nah, ketika sudah, kita akan ganti posisinya ke 0 dan 0. Setelah itu, kita masukkan kode lagi. Nah, kita akan memasukkan ketika. Nah, kita akan balik ke MC lagi. Nah, ini nih. Ketika, masukkan kita ketika, aduh. Ketika saya menyentuh pipe, if touching pipe, kita ke sensing. Nah, maka kita akan menyiarkan bahwa kita sudah game over. Kita tambahkan game over. Nah, kita balik ke green. Kita tambahkan ketika saya menerima game over, saya akan memulai suara. Nah, suara ini sangat penting ya untuk menambahkan estetika. Tapi terserah kalian. Saya akan tekan suara. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian codingnya. Kita akan memulai suara sampai selesai. Setelah itu kita akan menyetop semua script. Yaitu semua script yang ada di sini. Berarti kita akan stop other script on the sprite. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian game over. Nah, kita akan memasukkan ketika saya menerima game over, saya akan menunjukkan diri sendiri, dan saya akan nyetop semuanya. Jadi deh, setelah itu kita akan menambahkan wait. Ketika ini dimulai lagi, saya akan menyembunyikan diri sendiri. Nah, selesai deh. Kita tinggal menyembunyikan graffiti dan selesai. Coba kita mainkan. Oke. Oh, sudah jadi kawan-kawan. Kita bisa mainkan, dapatkan high score. Iya, sudah saya sangat noob dalam bermain game. Tapi kalian bisa mencobanya di rumah dan membuatnya sendiri, of course. Setelah itu, kalian bisa tes dan dapat high score, ya. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.